Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Kinir Sumapilin Saputra dengan NIM 21050974052. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai routing dinamik. Langsung saja ke pengertian routing dinamik. Routing dinamik, sebuah router yang memiliki dan juga membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Nah, untuk protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan lainnya ya, dan juga saling memberikan informasi satu dengan yang lainnya, serta selalu memberikan informasi routing yang dapat mengubah forwarding table tergantung keadaan suatu jaringan. Nah, dengan cara ini, router-router tersebut dapat mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan juga mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, yaitu routing dinamik ini adalah suatu proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai routing statik, di mana kita dapat mengisikan jalur satu persatu dari setiap router yang akan mau dituju dari pengisian tabel. Nah, untuk dapat rawan kesalahan, nah dengan adanya routing dinamik ini maka akan semakin mudah seperti itu. Next, untuk macam-macam dari routing dinamik yaitu yang pertama ada RIP, yang kedua ada IGRP, yang ketiga ada OSPF, yang keempat ada IGRP, dan yang kelima yaitu BGP. Nah, untuk kelebihan dari routing dinamik sendiri yaitu yang pertama hanya menemukan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonversi, hanya router-router yang berkaitan saja, yaitu router yang berhubungan tangannya satu sama lain dengan router lainnya. Kemudian yang keempat, yaitu lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lainnya yang bila suatu jalur itu rusak. Kemudian untuk dari kekurangan dari routing dinamik sendiri, yang pertama, beban dari kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Kemudian yang kedua, kecepatan network terbilang lama karena routing membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Kemudian yang ketiga, setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router dapat mendapat semua alamat IP yang ada. Kemudian yang keempat, susah melacak permasalahan adalah satu topologi jaringan lingkup besar. Yang kelima, update ARP table dibagikan ke semua komputer, berarti mengkonsumsi atau membutuhkan RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down dari bandwidth. Kemudian bandwidth itu juga ditentukan oleh sistem, bukan admin. Nah, untuk kesempatan kali ini kita membahas mengenai routing information protocol atau RIP, merupakan sebuah protokol dari routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN atau WAN. Nah, karena itu protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Nah, protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Pertama kali didefinisikan dalam RFC 1028 di tahun 1988. Nah, next. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan melalui routing dinamik dengan infrastruktur jaringan seperti ini. Nah, untuk infrastruktur jaringan yang kita gunakan yaitu dari pertemuan sebelumnya, yaitu routing dinamik. Langsung saja kita ke praktek. Nah, ini untuk pertemuan sebelumnya yaitu routing statik yang akan kita rubah menjadi routing dinamik. Kita save as terlebih dahulu. Kita pilih save as. Kita rubah menjadi routing dinamik PKT. Ya, save. Nah, kembali lagi ke percobaan ke skenario, yaitu yang pertama, hapus isi routing statik pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita masukkan tabel routing di statik seperti ini. Kita hapus terlebih dahulu semuanya. Kita close. Itu juga dengan router 2. Kita hapus.
Selanjutnya ke router 3. Kita hapus. Kemudian ke langkah selanjutnya, yaitu rubah routing statik menjadi routing dinamis menjadi versi 2. Dengan cara tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut, yaitu router config router, tagar no auto summary. Kita ke router 1 terlebih dahulu ke tabel. Nanti kita akan isikan jalurnya di RIP, yaitu sini. Tetapi kita harus merubah terlebih dahulu dari RIP routing menjadi version 2 di tab CLI. Kemudian kita rubah yaitu dengan cara no auto summary. Nah, sudah selesai, kita ganti menjadi version 2. Nah, maka kita kembali lagi ke config, kita tekan lagi rootnya, maka akan berubah menjadi routing versi 2 seperti itu. Kemudian kita masukkan ladder pada setiap komputer. Nah, untuk router 1 ini harus terhubung ke serial 3 yaitu jalur ini, dan serial 2 jalur ini, dan juga router ke bawah, fisik ke bawah. Nah, kita masukkan yaitu yang ke kanan terlebih dahulu 12 12 12 0, kita add, kita makan yang ke atas. Untuk yang ke atas sendiri itu ada 13 0, dan kita add terus yang ke bawah yaitu PC 1 dan juga PC 2 satu jalur, kita pakai 192 168 1.0, kita add. Nah, setelah itu, agar supaya konfigurasi kita simpan, maka kita harus menyimpan setting masing-masing router tersebut dalam masuk tab config global setting save. Kita masuk ke global setting save, agar router kita tersave. Ini juga dengan router seterusnya, untuk router 2 seperti itu, kita rubah dari RIP ini ke version 2, yaitu no auto summary version 2 atau version 2. Kita kembali ke config, kita tekan lagi, kita masukkan untuk jalur yang ke kiri atau serial 3 yaitu 12 12 12 0, kita add. Kemudian jalur yang ke atas yaitu atau serial 2 memiliki jalur 23 23 23 0. Kemudian untuk yang ke PC 3 yaitu 192 168 1.0. Jangan lupa kita save. Oke, selanjutnya ke router 3. Kita ke RIP terlebih dahulu, masih RIP routing, kita rubah ke CLI, kita ganti no auto summary, rubah ke versi 2 version 2. Mohon maaf, harusnya version 2. Nah, selesai, kita tekan lagi, maka akan berubah dari routing versi 2. Kita masukkan jalurnya yaitu jalur yang ke bawah ke serial 3 yaitu 12 12. Mohon maaf, serial 3 yaitu 13 13 0, serial 2 23 23. Kemudian ada juga jalur yang mengarah ke server yaitu server 1 dan juga server 2, yaitu jalur 333 3330 dan 43 43 430. Kita add, kita ke setting, kita save. Nah, selanjutnya
kita akan mengetes tabel routingnya dari setiap router dengan cara kita ke CLI terlebih dahulu. Nah, kita tekan terlebih dahulu ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan merestart atau meload seluruh konfigurasi device dengan cara tekan tombol power cycle device. Kita kembali terlebih dahulu. Kita save. Kita tekan tombol ini untuk merestart. Konfigurasi in setup device reset network, yes. Kita tunggu beberapa saat hingga warna berubah menjadi hijau. Nah, warna telah kembali menjadi hijau, jadi reset sukses. Kita lihat untuk config, sleep static masih ada. Nah, selanjutnya kita akan kembali lagi ke sini. Untuk menambahkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router, yaitu show IP route. Kita kembali. Kita ke router 1 terlebih dahulu ke CLI. Nah, apabila sudah masih sampai di sini, kita harus ke dasar terlebih dahulu, yaitu router. Kita masukkan perintah exit lagi sampai benar-benar ke router. Kita enter lagi. Nah, bila router tagar seperti ini, kita masukkan perintahnya, yaitu show IP route. Nah, kita tekan more, dan more. Kita perlebar terlebih dahulu. Nah, untuk serial router 1 ada serial 32 atau ke kanan turun dengan jalur 12.12.12.0. Dan untuk jalur 3 atau yang ke atas serial 3 13.13.13. Nah, untuk yang akan terhubung ke jalur 2323 atau jalur yang ini harus melewati dua via, yaitu via 12 atau lewat atas, atau lewat bawah, atau 13 lewat atas. Kemudian atau akan ke jalur server, yaitu 3330, jalur ini harus melewati 13 jalur ini. Mau ke jalur 43343 atau server 2, maka harus melewati 13 jalur ini terlebih dahulu, atau serial 3 dari router 3. Kemudian katakan mau ke PC 3 seperti ini, mereka harus melewati via 12 terlebih dahulu atau serial 2 seperti itu. Selanjutnya kita cek ke tabel routing dari router 2. Enter router show IP route more dan more. Kita perbesar. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk router 2. Untuk serial 3-nya seperti ini, yaitu untuk 13 sendiri, 13 seperti ini akan terhubung jadi 12 dan juga 13. Kemudian untuk ke 33 atau server 1 harus dilewati 23 terlebih dahulu. Untuk server 2 harus melewati 23 terlebih dahulu. Itu juga untuk PC seperti ini, harus PC 1 ini harus melewati 12 atau PC 2 harus melewati 12 juga, seperti itu. Kita cek terlebih dahulu untuk konfigurasinya dari RIP ini. Oke. Selanjutnya untuk serial 3 kita ke CLI, enter show IP route more dan cukup. Kita perbesar. Nah, untuk router 3, apabila ingin ke jalur 12 harus melewati via 13 23 dari serial 3 dan juga serial 2. Nah, apabila ingin ke 13 harus lewat serial 3, apabila mau ke 23 harus lewat serial 2. Kemudian ada juga yang akan ke server 1 melewati jalur 33,
ke server 2 melewati 8434340. Apabila ke server ke PC 1 apabila ke PC 3 dapat melewati via 2323, bila ke PC 1 dapat melewati via 1313 untuk jalur tercepat, dan via PC 2 maaf ke jalur 1313 seperti ini. Kita close. Selanjutnya kita ke perintah selanjutnya, yaitu pindahkan mode ke dari simulasi mode simulasi ke mode selanjutnya atau skenario, yaitu membuat paket simple PTU dengan beberapa nomor, yaitu PC1 ke PC2, PC1 ke PC3, dan seterusnya. Kita coba PC1 ke PC2. Kita pindah ke return dari simulasi. Kita pilih edit filter, hanya ICMP saja. Kita masukkan simple PTU dari PC1 ke PC berapa tadi? Ke PC2. Kita jalankan. PC1. Kita ulang. Jalan kembali dan kembali lagi ke pengirim PC1. Berarti telah sukses. Selanjutnya dari PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Jalan. Kita ulangi lagi. Dikirim PC3, dikembalikan lagi ke router, dan dikembalikan lagi ke router 1 ke pengirim, yaitu PC1. Telah berhasil untuk simulasi kedua. Kemudian ketiga, PC1 ke server 1. Dari PC1 ke server 1. Menjalankan. Kirim masih error sementara. Kita ulang reset. PC1 ke router 1, ke router 3, ke server 1, dikembalikan lagi dari ke router 3 ke router 1 dan ke PC1, yaitu pengirim. Kita delete. Selanjutnya yaitu dari PC1 ke server 2, yaitu ke server 2. Jalankan. Error sementara, kita reset simulation. Jalankan lagi. Berhasil. Kembali lagi ke PC1 lewat router 3 dan router 1. Nah, dengan selanjutnya dari PC3 ke PC1. Kita jalankan. Berhasil ke router 1 dan berhasil ke penerima, yaitu PC1. Kita maka akan dikembalikan lagi oleh PC1 ke PC3 dan berhasil. Kemudian dari PC3 ke PC1. Mohon maaf, dari PC3 ke PC2. Hasil dikirim dan akan dikembalikan. Berhasil, kita hapus. Selanjutnya dari PC3 ke server 1 ke server 2. Dari PC3 ke server 1. Berhasil, dikembalikan lagi dan juga berhasil. Dari PC ke server 1, selanjutnya ke server 2. Berhasil, kembalikan lagi lewati router 3 dan juga router 2. Selanjutnya dari PC3 ke PC2 selesai, dari server 1 ke server 2. Ke server 2 kita jalankan. Berhasil dikirim ke server 2 lewat
router 3, kembalikan lagi dan diterima oleh pengirim dan juga berhasil. Selanjutnya dari dari server 1 ke PC 1, PC 2 dan juga PC 3. Kita jalankan dari server 1 ke PC 1 terlebih dahulu. Ya, jalankan, hasil, kemudian dikembalikan lagi melewati router 1 ke router 2, router 3, dan sampai lagi ke pengirim server 1. Kita hapus, kita pindah ke PC 2 dari server 1. Selanjutnya dikirim ke router 3 ke router 1 ke PC 2, dikembalikan lagi ke router 1 ke router 2, ke router 3, dan ke server sebagai pengirim. Kita hapus. Selanjutnya dari server 1 ke PC 3. Jalankan. Dan berhasil dengan sukses diterima dan dikembalikan. Dan berhasil. Nah, selesai dari server 1 ke PC 3, kita lanjut ke percobaan berikutnya, yaitu angka 8. Setelah selesai membuat simulasi pada poin ketiga, kembalikan mode ke real time, lalu coba tracing arah poin 3, lalu amati hasil penulisannya. Selanjutnya kita tracer ke real time terlebih dahulu, yaitu dari step PC. Kita ke desktop, ke command prompt, kita pilih tracer. Dari PC 2 terlebih dahulu. Nah, untuk PC 2 yaitu IP-nya 192, 168, 165. Enter. Yaitu dari PC 2 harus melewati ke router 1, kemudian ke PC 2. Selanjutnya akan ke PC 3, yaitu dengan 253. Enter. Harus melewati router 1, kemudian ke jalur 2, dan ke router ke PC 3. Setelah komplit, kemudian kita akan melakukan tracer ke server 1, yaitu 33, 33, 33, 1. Nah, untuk ke server 1 harus melewati jalur 162 yang ada di sini, kemudian ke jalur 13 antara router 1 dan router 3, dan jalur 33331 dari router 3 ke server 1. Selanjutnya ke server 2, yaitu 43434341. Nah, akan mati seperti ini. Lanjut ke PC 2 untuk tracernya. Tracer PC 2 dari command prompt, kita enter, kita tracer ke PC 1, 192, 168, 1.1. Nah, dari jalur router 2 ke router 1 ke PC 1. Selanjutnya ke PC 3, 253. Seperti ini. Kita jalankan ke server 1, 33, 33, 33, 1. Seperti ini, yaitu 3 jalur, router 1, router 3, dan ke server. Selanjutnya ke server 2, 43, 43, 43, 1. Seperti ini. Nah, untuk itu PC 3, kemudian ke PC 3 dari desktop, command prompt, enter, tracer 192, 168, 1.1 untuk PC 1, maka akan melatih dari router 3 ke router 2, kemudian ke router 2 ke router 1, dan ke PC 1, dan ke 65 untuk PC 2.
maka akan seperti ini. Kemudian akan ke server 1 yaitu 33 Nah, untuk dari sini akan melewati ke router 3 terlebih dahulu di sini, dan ke jalur sini yaitu 2333 dan jalur ke sini 333. Selanjutnya ke transact 43 untuk PC untuk server 2 akan seperti ini. Itu untuk transact-nya. Kemudian buat skenario jalur routing R1 dan R3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 dan R3, misal serial 3 ke R1, kemudian tunggu beberapa sekitar 15-20 detik. Selanjutnya sekarang coba lakukan pengesahan ke poin ke-7 kembali. Nah, kita akan memutus untuk simulasi selanjutnya, kita akan mengirimkan paket dari PC1 ke server 1 atau server 2 dengan cara tidak melewati router 1 ke router 3. Jadi jalur 13.1.3.1.3.0 ini akan kita putus, maka harusnya akan melewati secara otomatis lewat jalur 12.1.2.1.2 dan kemudian ke 23.23.23. Maka kita akan putus terlebih dahulu untuk serial 3 di config. Kita lihat di sini untuk yang ke atas adalah serial 3. Kita putus, kita off kan terlebih dahulu. Nah, kita tunggu beberapa detik sampai ini merah. Nah, untuk serial 3 sudah merah. Kita kembalikan. Nah, selanjutnya kita ke mode simulation. Kita jalankan simpan PDU dari PC1 ke server 1. Kita jalankan, maka akan melewati ke kanan karena jalurnya terputus dan secara otomatis akan memilih jalur yang cepat dan juga terbaik. Selanjutnya akan kembali, akan melewati jalur 323 dan juga 12. Ya, lihat, kita pilih lagi dari PC2 ke server 2. Kita jalankan dan berhasil. Demikian simulasi routing dinamik pada percobaan kali ini. Demikian dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.